Arie Setiayuda, pebisnis muda yang inspiratif. Mengapa inspiratif? Karena di usianya yang mungkin 18-19 tahun dia sudah berhasil untuk membangun sebuah bisnis yang sekarang sudah ia jalani dengan omset ratusan juta rupiah per bulannya. Tapi bisnisnya ini nggak biasa ya, Shahnaz. Orang biasa bikin distro, baju-baju trendy, ini baju-baju militer gitu. Selamat pagi, Arie. Selamat pagi. My goodness, you're amazing. Gila, ini dapat apa inspirasinya tuh pertama dari mana sih untuk membuat baju militer? Karena benar kata Marissa, biasanya kan kita mikirnya ya fashion banget gitu, yang mudah untuk dijual. Ya karena saya muncul ada kecenderungan kalau misalnya seragam airsoft yang ada di lapangan itu, yang udah ada di pasaran itu kualitasnya tidak begitu bagus. Sehingga kita tuh mencoba membuat sesuatu yang baru. Kita bikin kalau misalnya seragam itu tuh dibikin yang lebih bagus gitu loh. Jadi tidak asal bikin dan desainnya dan kualitasnya juga lebih baik. Tapi bisnisnya ada. Maksudnya orang yang beli tuh banyak. Maksudnya lebih menguntungkan daripada distro-distro yang baju trendy. Gitu. Kita juga kurang paham ya sampai saat ini ya. Tapi kalau yang paling pasti ini masih blue ocean gitu loh. Masih biru sekali lautannya, jadi nggak ada pesaingnya, nggak terlalu banyak. Oh, dan itu karena suka main airsoft gun? Iya. Intinya adalah itu? Iya, bahkan pada awalnya tuh kita ingin beli, saya ingin beli unit airsoft tuh kan harganya mahal. Nah, itu tuh awalnya saya pengen bikin ini nih, ya pengen mencoba ya. Dan itu modal awalnya 280.000 katanya. Iya. Bener tuh 280.000. Saya ada sih 280.000, bisa nggak dibikin seperti ini? Gimana sih ceritanya? Maksudnya dari mengubah 280.000 itu sampai sekarang omsetnya tadi dibilang sekitar berapa sebulannya? Ya 150 juta rupiah. Nah, awalnya gimana tuh? Kalau misalnya waktu itu kita kan sisihkan uang jajan tuh 280.000. 280.000 itu kita beliin kain. Bahkan waktu itu tuh sama penjahit aja saya tuh ngutang waktu itu. Gitu. Oh iya? Jadi ketika kita udah bikin barang yang udah jadi, saya masih ngutang, saya bawa dulu ya sama penjahit kan. Terus saya foto, saya upload waktu itu di salah satu thread kan, Topics. Nah saya jual dari situ. Jadi kalau misalnya ada yang order ya kita DP dulu gitu. Jadi kan modalnya juga nggak terlalu diputar gitu ya uangnya ya. Jadi jualannya online. Jualannya menurut online. kamu jualan online itu adalah cara yang sekarang paling efektif untuk berjualan? Kalau saya ya, menurut saya. Kenapa? Karena kita nggak perlu dana yang terlalu besar, ya kan? Kita hanya membutuhkan foto dan kita tuh hanya membutuhkan membangun kepercayaan sama konsumen aja. Oh gitu. Gitu, iya. Iya sih, tapi kadang-kadang ada nggak sih, Arie, kalau misalnya orang mau beli gitu ya, biasanya kan orang belum niat gitu aslinya seperti apa. Jadi ragu dan akhirnya nggak memesan gitu. Apa sih yang Arie lakukan untuk benar-benar, nih barang saya ini yang terbagus gitu? Yang pertama tuh saya siapkan naskah iklannya yang paling bagus. Naskah iklannya tuh saya siapkan semua gitu loh. Tipsnya naskah iklan yang bagus itu apa? Kebetulan saya kan latar belakangnya anak komunikasi ya. Jadi kalau misalnya untuk kita udah disiapkan juga kalau misalnya untuk bikin naskah iklan yang bagus tuh ya harus niat lah, kelihatan niat aja lah udah. Kuncinya apa? Misalnya kata-katanya gitu. Kata-katanya dipilih. Jadi maksudnya tuh misalnya membuat orang tertarik itu kan pasti. Terus yang kedua itu kita juga bikin fotonya yang bagus. Coba contoh, jualah tas ini kepada saya. Misalnya, kalau misalnya untuk mole, yang paling pertama tuh yang penting kan spesifikasi ya. Jadi kalau misalnya saya nawarkan tas ini, yang paling pertama ini nih standar militer, gitu ya, standar militer. Ini tas ini kan saya pakai sendiri nih. Saya pernah jatuh waktu naik motor, ini jatuh duluan, tapi nggak ada kelihatan bekasnya. Iya. Ya oke. Sold. Berarti kualitasnya emang oke. Tapi kalau ngomongin kualitas, seberapa oke sih kualitas dari mulai militer ini? Kalau kita nggak bisa ya, kalau misalnya harus kita bandingkan secara luas. Tapi kalau misalnya untuk di Indonesia kita tuh udah cukup lumayan. Karena kita kan udah menarik simpati dari pasukan-pasukan khusus yang ada di Indonesia. Itu tuh kebanyakan udah mulai melirik. Pemilihan bahannya seperti apa tuh? Kalau untuk pemilihan bahan yang paling pasti, kita tuh sampai benang, sampai kancing itu juga udah tahu persis berapa kekuatannya. Misalnya satu benang, satu tasnya tuh kekuatannya bisa mencapai 4 kg. Itu kita udah tahu. 4 kg yang ini? Iya. Ini kan diekspor juga. Ekspornya ke negara mana aja? Kalau kita udah pernah ke 5 benua di seluruh dunia udah pernah. Itu luar biasa loh, kamu bisa menembus pasar internasional. Mereka kan nggak sembarangan, mereka biasanya punya standar-standar tertentu. Kuncimu, rahasiamu di mana? Kalau mereka kan pembelian kan masih individu-individu sih kebanyakan ya. Tapi kalau misalnya mereka tuh tertarik, karena kita udah direview sama banyak website-website di luar negeri seperti itu. Apa sih standar luar negeri yang ini ya oke nih?
yang pasti kalau modelnya desainnya bagus dan kualitasnya bagus, itu aja udah cukup bagi Desain mereka. bagus. Iya, Desain bagus. dan kualitas. Oh, Tapi iya. kalau untuk mendapatkan desain-desain yang bagus gitu, karena kita tahu kan banyak banget gitu ya baju-baju militer, bentuk-bentuknya pun beragam. Nah, untuk mendapatkan inspirasi gitu, saya mau bikin untuk Gegana, untuk ini, untuk itu seperti apa sih? Saya biasanya kalau misalnya untuk kebutuhan dari konsumen, pasti saya riset dulu. Saya tanyain satu-satu kebutuhannya apa sih, kalau di lapangan gimana sih, kalau lagi nembak seperti apa sih gitu loh. Seperti itu kira-kira. Berarti risetnya yang dalam. Risetnya harus dalam. Berarti sampai sekarang udah membuat kira-kira berapa banyak yang custom gitu sih, Kalau Ari? custom sekarang sampai 50 lebih udah pernah. Oh ya. Iya. Wow. Oke, cara membangun link dengan para konsumen luar negeri bagaimana? Kalau kita dulu bergabung sama komunitas loreng dunia, Ya. jadi kita bergabung dan saya pun juga aktif di sana kan. Apa itu komunitas loreng dulu? Namanya itu International Camouflage Uniform Society namanya. Oke, itu pertama gabung situ ya. Saya juga upload produk-produk saya kan. Nah ini saya bikin seperti ini di Indonesia. Ternyata mereka tertarik kan dan mereka akhirnya beli. Dan lama-kelamaan mereka mereview. Bahkan untuk institusi di dalam negeri itu tuh pembeliannya itu setelah mereka membaca review di luar negeri. Iya. Really? Baru percaya gitu karena sudah Iya. sudah dipastikan. Tapi kalau misalnya kita mau pesan gitu satu setelan, mungkin ini kemejanya saja kan? Iya. Ada celananya pasti kan? Ada. Berapa tuh harganya satu set? Kalau untuk harganya range-nya dari 760.000 sampai 2.400.000. 2.400.000 apa sih bedanya yang 2.400.000? Kalau misalnya 2.800.000 tuh tergantung bahan. Bahannya ada yang impor, terus ada bahan dengan spesifikasi khusus juga ada. Makin bagus makin yang seperti apa sih, Ari? Misalnya tahan api, Oh. ya itu ada tahan api, lalu ada yang juga yang anti inframerah supaya tidak berpendar kalau misalnya ketika malam hari, gitu, tidak terkena pantulan cahaya itu ada. Oke, dan ada teknologi terbaru yang saya baru baca itu mengenai kalau misalnya di radar bajunya tuh tidak terlalu terlihat gitu. Itu kamuflase seperti itu. Apakah itu juga diterapkan di desain dari Ari? Itu kalau misalnya untuk kain, itu kita biasanya bisa custom dan kita pesankan ke pabrik. Tapi kalau misalnya untuk yang misalnya seperti Mbak bilang itu misalnya yang Pixelate gitu ya? pixelate Ini ya, gitu, ini itu tuh model. hanya treatment pada kain saja gitu. Apa rahasianya treatment kain seperti apa sih? Biasanya itu finishing treatment ya, misalnya dikasih kimia di atasnya, sehingga dia tuh I nggak see. Bukan dari motif ya berarti bukan ya? dari motif. Awalnya Ari dulu kan, ya kita kan juga semua tuh pasti punya kemampuan atau bukan kemampuan ya, keinginan untuk berbisnis. Ana, saya atau Adrian gitu. Apa rahasianya Ari yang membuat Ari itu bisa sesukses ini sekarang? Padahal mulainya tuh dari modal 280.000, terus kok kayak bisa emang bakat atau memang Ari belajar? Karena saya tuh suka sama ini nih. Yang paling utama sih menurut saya kalau misalnya bisnis seperti ini harus passion ya. Jadi kita tuh pengennya bisnis ini menjadi besar dan kita tuh pengen lihat misalnya kalau saya pengen lihat institusi dalam negeri menggunakan Molay. Saya senang aja lihatnya gitu. Kalau misalnya udah seperti itu kan ntar kita punya energi lebih untuk menjalankan usaha kita. Tapi kan kalau misalnya passion ya passion, pasti itu mendorong kita untuk terus kerja gitu ya. Tapi kan ada beberapa teknis bisnis yang harus kita punya juga sampai bisnis itu running gitu loh sendiri. Kalau misalnya untuk saya sendiri, saya belajar, saya kan latar belakang komunikasi. Ya. Nah, saya belajar manajemen itu setelah saya itu memutuskan untuk punya pegawai. Oke, jadi hajar dulu ya. Hajar dulu. Hajar dulu. Kalau gitu apa yang terakhir yang mau dihajar oleh Ari ini ke depannya? Kalau untuk kedepannya saya tetap pengen institusi yang di dalam negeri itu kita rangkul semua dan kita pengennya menggunakan Molay. Jadi saya tahu persis kalau misalnya institusi kita menggunakan produk Molay pasti mereka terlindungi. Jadi maksudnya seperti TNI kita gitu. itu. TNI dan polisi. Sekarang udah belum atau belum? Belum masuk? Sudah. Sudah. Sudah hampir. Kepolisian Wow. paling utama. Nice. Terima kasih banyak. Sukses terus. Ari Setiayuda, seorang entrepreneur muda yang inspiratif. Nah ini kita juga ada yang muda-muda, tapi kali ini cantik.